saudara dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Amanda Hatch dapat kembali menyapa Anda pastinya untuk memberikan informasi seputar kesehatan. Nah, saudara, penyakit jantung ini wajib sekali hukumnya untuk kita waspadai. Kenapa? Karena ternyata penyakit jantung ini merupakan salah satu penyakit yang menyumbang kematian terbesar di seluruh dunia. Karena itu, sebagai bentuk pencegahan dan juga pengendalian dari penyakit kardiovaskular ini, Eka Hospital Group ini menghadirkan unit layanan kardiovaskular ya untuk masa depan dan juga paradigma baru dalam penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah. Seperti apa masa depan dan juga paradigma baru dalam penanganan penyakit jantung di Indonesia? Kita akan bahas lebih dalam selama 30 menit ke depan di Bincang Sehat. Oke, sekarang ini ya saya sudah bersama dengan narasumber saya hari ini karena kita akan membahas mengenai penyakit jantung ya, dan sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yang merupakan konsultan elektrofisiologi dan juga terapi pacu jantung serta konsultan kardiologi intervensi, yaitu Dr. Muhammad Yamin SPJPK, SPPD, FACC, FSky. Halo dokter, apa kabar? Halo, sehat? Pagi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Ini gelarnya panjang sekali dokter. Iya, sekolahnya lama. Sekolahnya lama, ini luar biasa pasti. Nah, dokter, kita bicara mengenai yang namanya penyakit jantung gitu. Banyak orang kan masih yang seringkali dialami, mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka ini sudah menderita penyakit jantung. Nah, tapi tadi kita membahas atau saya menyinggung mengenai masa depan dan juga paradigma baru dalam penanganan penyakit jantung. Memang sebenarnya seperti apa sih gambaran dari masa depan dan paradigma penanganan penyakit jantung ini, dokter? Nah, ini pertanyaan baik nih. Jadi supaya lebih jelas dan mantap, ayo saya bawa Mbak Amanda ke layar ini ya. Ya. Nah, ini adalah gambaran global. Jadi di seluruh dunia bagaimana kejadian penyakit jantung koroner. Kalau kita lihat di seluruh dunia, baik negara maju, UK, US, dan negara yang masih terbelakang seperti Afrika, itu angkanya cukup tinggi. Termasuk di Indonesia, kalau kita lihat datanya, ada 1.500 kejadian per 100.000 penduduk. Ini ya? Ya, ini hampir menyaingi China gitu ya, dan masuk sebagai salah satu yang tertinggi juga ya dokter ya? Sekitar 4 juta penderitanya. Coba kita lihat data berikutnya, di slide berikutnya. Nah, ini yang paling menarik. Kalau kita lihat, dalam seluruh 10 tahun dari 2009 sampai 2019 ternyata posisi penyakit jantung dan stroke itu masih menjadi penyebab angka kematian utama, malah meningkat. Dan diabetes sebagai salah satu faktor risiko juga meningkat ya, dari posisi nomor 6 ke nomor 3. Jadi memang masih ada masalah yang belum kita berhasil tangani dengan baik. Nah ini peningkatannya juga luar biasa ya dokter ya? Diabetes hampir 50%, lalu heart attack itu hampir 30%. Wow. Nah, kalau kita lihat ke depan lagi, coba, kita lihat ya. Jadi sebenarnya pertanyaan Mbak Amanda tadi adalah bagaimana cara kita mencegah penyakit jantung? Penanganannya ya? Tapi kan penanganan itu ada dua, ada pencegahan, ada pengobatan. Nah, sebenarnya yang paling penting itu di pencegahan. Kalau kita lihat, pencegahan itu adalah bagaimana kita mengendalikan dua faktor utama. Ada faktor yang tidak bisa diubah, non-modifiable risk factors namanya. Ini faktor risiko yang menjadi takdir ya. Riwayat keluarga, ras, usia, kemudian genetik. Nah, yang bisa diubah di sebelah kiri itu, misalnya sedentary life, orang nggak berolahraga, kemudian obesitas, kegendutan, ya, kemudian kolesterolnya tinggi, darah tinggi, dan diabetes. Coba kita berikutnya. Nah, ini gambar bawah ini adalah gambar urat jantung dari seorang yang telah meninggal, dilakukan otopsi. Nah, kita lihat ini sebenarnya yang asli besar liangnya tuh, lumennya atau lubang sebesar ini. Nah, jadi dari sini ke sini itulah yang disebut dengan plak. Nah, plak ini kontribusinya itu tadi, faktor-faktor yang bisa diubah tadi dan tidak. Nah, yang menarik adalah selama ini ada satu faktor yang kita lupakan, yaitu genetic factor atau faktor gen. Ya. Ini yang belum banyak disentuh. Itu yang kita sebut sebagai masa depan dan arah baru penanganan penyakit jantung. Jadi bisa dibilang penanganannya ini salah satu yang paling penting adalah pencegahan. Dan pencegahannya ini bisa dilihat adalah yang perlu diperhatikan adalah faktor genetiknya itu ya dokter ya. Nah, coba kita lihat di data berikutnya. Coba kita lihat selanjutnya. Nah, kita lihat selama ini yang kita kenal pencegahan itu dua.
pencegahan primer, yaitu pencegahan pada orang yang belum sakit, itu tadi olahraga, jaga berat badan, kurangi kolesterol, ya. Kemudian pencegahan pada orang yang sudah sakit, sudah serangan supaya tidak sakit lagi. Tapi yang luput, yang belum disentuh selama ini adalah pencegahan prematur. Apa itu prematur? Di atas lagi sebelum dia betul-betul sakit dan masih sehat pun, dengan mengetahui bakat genetiknya atau bakat keturunan yang bisa menyebabkan seorang kena penyakit tertentu, kita sudah melakukan intervensi. Itu yang kita sebut dengan pencegahan premature. Premature prevention gitu ya, dokter ya. Nah, itu sendiri apa, dokter? Dan apakah ketika orang lain atau kita sendiri sudah melakukan screening atau premature prevention ini, akan ada penyakit yang diderita juga, penyakit jantungnya juga nggak sih kemungkinan itu? Nah, coba kita maju lagi satu ke depan untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, saya mengumpamakan proses menjadi sakit atau bagaimana sih seorang itu bisa jatuh sakit itu seibaratnya sebuah gelas yang bisa terisi menjadi penuh. Nah, kalau kita ambil di sebelah kiri ini ya, yang biru ini itu adalah faktor genetik. Resiko keturunan yang tidak bisa kita ubah, takdir lah ya. Nah, kemudian dengan bertambahnya usia tentu ada beberapa penyakit yang mudah muncul, ya, faktor usia. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah di bagian ketiga dan keempat. Faktor, ini ya dokter ya? Iya, 3 dan 4. 4. Itu termasuk faktor lingkungan, gaya hidup, dan penyakit-penyakit penyerta. Nah, supaya gelas itu tidak penuh, maka pada orang-orang yang secara genetik, kita coba maju sedikit, ya, lagi. Nah, orang-orang yang secara genetik sudah beresiko, maka kita melakukan intervensi atau melakukan penjagaan lebih agresif, supaya gelasnya tidak cepat penuh. Jadi kalau gelasnya penuh, maka timbullah penyakit itu. Bentuknya seperti apa? Mungkin dokter bisa memberikan contoh pencegahan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang secara genetik dia memiliki resiko tinggi penyakit jantung. Ya, sebenarnya sama. Jadi orang yang dengan ada faktor genetik dan tidak itu sama. Olahraga, makanan sehat, gaya hidup yang sehat, menghindari stres, ya, menghindari merokok dan lain-lain. Tetapi derajatnya, keseriusannya, intensitasnya harus lebih dari orang yang sehat, yang tidak ada faktor genetik. Supaya gelasnya nggak cepat penuh. Supaya gelasnya nggak cepat penuh. Tapi kalau sudah terlanjur penuh, apa yang harus dilakukan? Nah, kita akan melakukan penanganan berikutnya. Nah, itu dia ya. Jadi bentuk penanganan tadi ada 2 ya dokter ya. Ada pencegahan dan juga pengobatan gitu ya dalam penanganan tersebut. Nah, dokter ini masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi kita jeda dulu sejenak ya dokter ya. Usai jeda saudara, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Sehat. Kembali lagi bersama kami di Bincang Sehat, saudara, masih ditemani oleh Dr. Yamin dan kita masih membahas mengenai masa depan dan juga paradigma baru ya dalam penanganan penyakit jantung atau kardiovaskular dan juga pembuluh darah di Indonesia. Begitu ya dokter ya? Benar. Tadi kita juga sempat membahas sedikit mengenai yang namanya premature prevention gitu ya, yaitu di atas lagi sebelum adanya sakit. Primary prevention. Nah itu dia, sebelum sakit atau masih sehat kita sudah screening ya kan, dan ternyata salah satunya yang bisa dilihat itu melalui genetik atau genetika screening. Nah, sebenarnya nih dokter, apa fungsi atau peranan genetik screening di masa depan kepada kita ya? Ya, jadi untuk orang-orang yang diketahui secara genetik, secara takdir hidup sudah punya potensi untuk menderita penyakit tertentu, maka ibaratnya kita memberikan peta jalan nih Mbak Manda. Ya kan? Orang bersepeda ini misalnya dia harus tahu mana jalan yang berlubang, mana yang tidak. Nah, jadi genetic testing ini akan membantu seseorang bahwa kalau kamu punya faktor genetik, kamu gampang terjerumus ke lubang tersebut. Nah, jadi dari awal kita kasih warning supaya tidak terjerumus ke lubang tersebut, kamu harus membelokkan arah hidupmu ke yang sehat secara lebih awal, lebih agresif, lebih semangat dan lebih termotivasi. Nah, jadi nanti daripada jalan ke kiri yang masuk ke lubang, dia akan memilih jalan kanan. Jalan kanan selalu jalan yang baik, safe route.
Itu kira-kira. Seperti itu ya. Jadi kita bisa memberikan prediksi mungkin ke orang-orang yang memang memiliki penyakit secara genetik gitu ya, bawaan gitu ya, yang memperbesar mereka berpotensi terkena penyakit jantung ini, agar lebih memilih gaya hidup dan juga hidup yang jauh lebih sehat begitu ya dokter kira-kira. Nah, tapi kalau misalnya ini kan genetic screening ini apa ya, bisa dibilang baru gitu ya. Nah, prosedurnya sendiri seperti apa sih dok? Ya, ini pertanyaan baik, banyak ditanyakan. Jadi sebenarnya prosedur genetik testing ini cukup sederhana. Yang lazim dikerjakan itu adalah melalui tes darah atau dari air liur, saliva ya. Dan cukup dilakukan sekali seumur hidup. Nah, jadi tidak kayak cek lab biasa. Diulang 3 bulan, 6 bulan sekali sudah memadai. Jadi ini cukup sekali seumur hidup saja kita sudah bisa mengetahui hasilnya dari genetic screening itu ya. Nah dokter, ini berhubung membahas mengenai masa depan, kayaknya nggak lengkap kalau kita tidak membahas tentang teknologi baru yang dengar-dengar ada teknologi baru pacu jantung. Nah ini bisa dijelaskan mungkin dokter seperti apa sih teknologi ini? Coba kita lihat dari gambar berikutnya. Nah ini adalah gambar, di sebelah kiri adalah gambar sistem listrik jantung kita ya, yang berdenyut, memompa darah ya. Jadi dengan listrik tadi jantung bisa berdenyut. Jadi kalau listriknya padam, ibaratnya pompa yang normal dia akan padam. Nah di sebelah kiri inilah sistem pacu jantung yang biasa. Ini ya dokter? Ya. Nah itu di paling kiri itu ada baterainya namanya generator, itu yang dipasang di bahu. Kemudian ada kabelnya yang biru itu Mbak Manda. Ini masuk ke serambi atas yang sana, terus ke serambi bawah. Di sini. Ya, coba kita lihat berikutnya. Yang mana sih yang barunya? Kita lihat. Nah, yang lama karena kita meletakkan kabel pacunya di serambi kanan, ya bilik kanan ini, maka denyutan bilik kiri dan kanan itu tidak sinkron. Jadi kanan dulu baru kiri. Jadi tidak selaras. Nah, ini dalam jangka panjang. Coba kita lihat berikutnya. Dalam jangka panjang itu bisa menimbulkan gagal jantung. Ini efek negatif dari pemacuan yang biasa. Walaupun tidak semua ya bisa terjadi. Nah sekarang di paling kiri sana. Ini yang baru ya? Yang baru kita meletakkannya di jalur listriknya. Yang lingkaran itu. Di sini ya dokter ya? Jadi kabel pacunya di situ. Nah terlihat di sini nih, di gambar X-ray ini. Ini perbedaannya apa dokter? Antara yang baru dan yang lama, selain kita taruhnya di bilik kanan, yang satu di pacu listriknya itu ya? Perbedaannya adalah kalau yang ini, yang lama ini karena kita meletakkan di bilik kanan, maka jantung itu akan berdenyut kanan dulu baru kiri. Jadi nggak selaras. Nah karena nggak selaras, maka akan mendapatkan efek negatif yang gagal jantung tadi. Kalau yang itu, karena kita meletakkannya di jaringan listrik aslinya, maka listriknya akan mengalir secara selaras kiri kanan. Nah, itu dia bedanya. Namanya pemacuan fisiologis atau pemacuan His bundle. Wow, ini teknologinya canggih ya ternyata ya. Nah berikutnya kalau misalnya saya dengar-dengar ini kan ada yang namanya PCI, High Quality PCI. Nah satu lagi Mbak Banda, sebelum ke sana ada lagi. Coba apa berikutnya. Itu, Nah ini apa? Jadi selama ini kan pacu jantung itu seperti saya jelaskan, ada pacunya, generatornya yang ditanam di bahu, terus ada kabelnya yang masuk ke jantung. Nah belakangan ini ada pasien-pasien karena kelainan urat, cuci darah, kita nggak bisa memasukkan kabel pacunya melalui urat-urat yang ada di bahu. Nah sudah diciptakan salah satu namanya pacu jantung nirkabel atau leadless pacemaker, yaitu pacu jantung yang diminiaturisasi menjadi sekecil ini, seperti USB, kemudian itu dimasukkan melalui urat paha dan ditanam di dalam jantung. Jadi tanpa memerlukan urat-urat yang di bahu dan tidak memerlukan generator yang besar. Jadi ini bisa istilahnya ya bisa ditancapkan ya, bisa dilakukan ya tanpa adanya tindakan besar atau operasi gitu. Ya, tidak, dengan menusuk di urat di sela paha. Itu satu. Berikutnya mana lagi yang membuat teknologi yang bisa kita lihat? Nah, selama ini lagi kita lihat ini pacu jantung yang dipakai untuk orang yang gagal jantung. Kan tadi akibat tidak selaras kiri kanan terjadi gagal jantung. Nah kita harus meletakkan kabel pacunya di serambi atas bilik kiri dan bilik kanan. Ini ada 3 ya, 1, 2, 3. Jadi keselarasan itu dicapai lagi dengan memberikan alat ini. Jadi pacu jantung bukan hanya untuk memacu irama yang lambat, untuk orang gagal jantung juga bisa. Nah yang terakhir coba berikutnya. Nah ini yang sering ditanya, kenapa orang bisa mati mendadak ya, naik sepeda sedang tidur. Nah ini itu yang kita sebut dengan gangguan irama. Ini ada satu pasien, kebetulan lagi dipasang alat rekam jantung 24 jam, dia main golf ini.
tiba-tiba pukul 6. Yang mana nih dokter? Jam 6 ini? Ya, ini kan iramanya bagus. Iramanya bagus. Ini ya, tiba-tiba ngaco yang besar, gitu ya, itu namanya ventricular fibrillasi. Ya. Dalam tempo 8 menit terjadi flat asystole, dia langsung jantungnya langsung berhenti. Nah, untuk mencegah itu ada alat nih yang bisa menertibkan irama yang kacau ini. Tuh lihat di sebelah kiri dia kacau. Tanda panah hitam itu saat diberikan energi oleh alat tadi, kemudian iramanya teratur lagi. Alatnya itu seperti apa? Coba kita lihat berikutnya. Ya, ini dia. Persis seperti pacu jantung, tapi dia ditanam dengan fungsi khusus. Jadi dia bisa mendeteksi irama-irama yang ngaco tadi, kemudian dia padamkan. Jadi seperti security officer, 24 jam menjaga kalau ada musuh langsung dia tembak. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu ada iramanya yang mulai tidak teratur, itu bisa langsung diperbaiki lagi begitu ya? Bodyguard 24 jam. Wow, luar biasa. Tapi memang kalau kita lihat tadi prosesnya dari irama yang teratur sampai akhirnya flat, itu dokter, dia cukup cepat ya waktunya ya? Hitungan menit. Orang sudden death itu bisa hitungan menit. Nah, itu dia. Jadi memang harus hati-hati sekali dengan penyakit jantung ini. Nah, berikutnya ini yang mau saya tanyakan, kembali lagi ke high quality PCI ini dokter. Ini mungkin banyak juga yang belum tahu mengenai high quality PCI ini sebenarnya apa sih dokter? Nah, coba kita lihat berikutnya. Nah, jadi kita tadi kan sudah bicara ada faktor risiko yang membuat timbulnya plak dalam urat jantung dan membuat sumbatan. Ini gambar kiri adalah hasil gambar kateterisasi, jadi pemotretan urat jantung. Nah, kita lihat di lingkaran itu bagian yang sempit ya, kelihatan ya. Betul. Nah, selama ini kita hanya bisa melihat dari luar begini, sempit dari kateterisasi. Tetapi sebenarnya ada modalitas, kita bisa masukkan kamera, coba lihat di kanan berikutnya. Ya, nah itu. Jadi kalau kita masukkan kamera dari sini kita masukkan kamera, nah kemudian akan terlihat seperti itu dalam urat jantung kita. Nah, yang putih, yang lingkaran putih kayak awan itu, itulah kapurnya. Kapur yang sudah keras, Mbak Manda, yang kayak cincin. Namanya calcium ring. Nah, dengan kita mengetahui ini, maka saat kita akan melebarkannya, kita punya strategi. Karena kapur ini tidak bisa dipecahkan dengan balon biasa. Harus ada alat khusus namanya bor atau rotablator. Setelah kalsiumnya pecah atau kapur ini pecah, barulah kita bisa memasang ring atau cincin dengan baik. Coba kita lihat berikutnya. Next. Nah, ini coba di play di sini. Nah, kita lihat ya. Ini adalah yang saya katakan tadi, kalsium yang tebal tadi, kapur yang kebal yang kayak cincin tadi, harus dihancurkan, bisa di play. Nah, itu adalah mata bor. Mata bor ini ukurannya 1,5 mili sampai 2 mili, terbuat dari intan asli. Fungsinya adalah untuk memecah kapur yang keras tadi. Nah, setelah kapurnya pecah, kemudian hilang atau minimal, maka baru cincin jantung kita bisa masuk dan dipasang dengan baik. Kita bisa lihat hasilnya. Coba lihat berikutnya, Mas. Kita lihat hasilnya. Nah, ini gambar imaging lagi dengan memasukkan kamera juga. Ya, kita lihat yang titik putih ini, yang melingkar ini, itulah bagian-bagian cincin yang sudah terpasang secara melingkar. Kalau kita lihat dia menempel bagus ya ke dinding pembuluh darah. Ini dinding, ini cincinnya. Nah, kalau dia ada kapur di sini, ini nggak bisa nempel karena terharang oleh kapur tadi. Nah, dengan kita melakukan pengeboran tadi, gitu ya? Penghancuran kalsium, maka cincinnya bisa menempel. Kemudian kita nilai dengan kamera. Jadi itulah dia high quality PCI atau high quality percutaneous coronary intervention atau pemasangan jantung dengan kualitas tinggi. Kita memakai kamera untuk memastikan seberapa parah sumbatannya, musuh kita apa saja, kemudian kita atasi dengan baik, kemudian kita pasang stent kita dengan baik, dan kita yakin nempelnya bagus. Gitu. Biasanya berapa lama sih dokter proses dalam pemasangan high quality PCI ini atau prosesnya? Ya, rata-rata 1 jam, tapi tentu tergantung juga panjangnya kapur tersebut. Ya, kalau kapurnya sepanjang pembuluh darah tentu akan butuh waktu sedikit lebih lama. Wow, luar biasa. Aduh, dokter saya jadi merinding karena ternyata teknologinya sudah secanggih dan seluar biasa ini ya dokter beruntung, ya. Betul. Nah, tapi kita akan jeda lagi sejenak ya dokter karena masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya. Jadi saudara jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Sehat.
Kembali lagi di Bincang Sehat, saudara, masih ditemani oleh Dokter Yamin. Tadi kita sudah menjabarkan luar biasa ya dokter ya, cara penyakit jantung itu sendiri seperti apa, penanganannya juga seperti apa, ada pencegahan dan juga pengobatan. Nah, kalau dari Eko Hospital sendiri nih dokter, fasilitas apa saja yang dimiliki oleh Eko Hospital sih dalam mendukung penanganan penyakit jantung ini? Ya baik, jadi di Eko Hospital kita punya unit jantung yang kita sebut dengan MyKardia. Jadi inilah satu unit jantung yang kita bangun dengan pelayanan komprehensif. Jadi dari pencegahan sampai pengobatan. Tentu pencegahan seperti kita highlight tadi di diskusi kita akan mulai memasukkan uji genetik, di samping uji-uji atau pemeriksaan atau tindakan yang sudah biasa kita kerjakan. Tetapi di penanganannya sendiri, kita punya unggulan pertama ada di bidang aritmia dan pacu jantung. Aritmia itu tadi yang iramanya konslet tadi, Mbak Manda ya. Jadi bisa ditangani dengan ablasi kalau dia terlalu cepat atau konslet, atau dilakukan pemasangan pacu jantung kalau memang ada indikasi ke arah sana. Kemudian tentu yang kita lakukan juga adalah membangun suatu tim dengan fokus pada high quality PCI tadi. Jadi kalau kita ingin melakukan penanganan koroner yang tersumbat, kita yakinkan bahwa secara prosedural yang dikerjakan itu yang terbaik dengan memakai imaging, dengan memakai alat-alat canggih supaya pemasangan itu optimal. Nah, kemudian tentu ke depan kita berharap kita bisa juga maju ke arah yang namanya structural heart disease. Jadi structural itu adalah katup bocor, kemudian dinding sekat bocor, yang beberapa sudah dikerjakan juga, yang bisa dikerjakan dengan non bedah. Tentu bedah juga tetap kita perlukan ya, tapi tentu ada beberapa pasien yang risikonya tinggi kalau dioperasi, kita bisa lakukan dengan pemasangan tanpa operasi. Jadi memang itu ya, penanganannya sendiri tuh sebenarnya sudah paket lengkap begitu ya, dari mulai pencegahan sampai juga pengobatan yang menggunakan teknologi terbaru dan mutakhir begitu ya dokter. Nah, mungkin dokter bisa memberikan penjelasan mengenai harapan nih dengan adanya paradigma baru dalam penanganan penyakit jantung sendiri ini seperti apa dok? Ya, seperti kita ketahui tadi bahwa di depan kita sudah singgung soal adanya namanya premature prevention. Jadi pencegahan pada orang yang terdeteksi secara genetik punya potensi untuk mengalami penyakit jantung. Penyakit lain juga bisa, stroke, ya, kemudian penyakit cancer dan lain. Nah, pada individu ini kita akan lakukan pendekatan pencegahan yang agresif. Agresif artinya lebih dari rata-rata orang, karena potensi resikonya mereka lebih besar. Tentu dengan memberikan edukasi, pemahaman, kemudian kita kolaborasi dengan tim gizi, kemudian kalau perlu dengan rehab medik atau sport medicine, sehingga pasien-pasien ini akan menjalani proses pencegahan yang komprehensif, sehingga gelas tadi, gelas yang modalnya sudah ada hampir penuh, tidak menjadi penuh pada pasien-pasien dengan kelainan genetik. Betul, tidak menjadi luber-luber istilahnya ya dokter ya. Oke, terakhir mungkin dari dokter, saran dan juga pesan mungkin yang ingin disampaikan dari masyarakat terkait mengenai penyakit jantung ini apa dok? Selalu pepatah lama itu masih berlaku. Pencegahan adalah lebih baik dan lebih murah dari pengobatan. Betul, dan juga yang pasti jauh tidak sakit ya dokter ya, mencegah itu ya lebih daripada mudah mengobati ya. Jalan kaki 30 menit, spare 30 menit, itu udah masuk pencegahan, murah nggak bayar. Betul. Dan apa yang harus dilakukan sebenarnya, mungkin tips yang ingin diberikan oleh dokter kepada masyarakat agar memiliki jantung yang sehat, apa yang harus dilakukan? Ya, seperti umumnya sudah kita ketahui, kita harus mengendalikan faktor risiko yang bisa dikendalikan dan yang tidak. Yang dikendalikan tadi seperti misal obesitas, merokok, darah tinggi, kencing manis, sedentary life, itu bisa kita kendalikan. Nah, yang takdir tadi misal karena ras, kemudian usia, kemudian genetik, juga saat ini bagian genetik tadi yang selama ini dilupakan sudah bisa kita intervensi juga. Paling tidak intervensi untuk memotivasi agar teman-teman atau masyarakat yang punya potensi genetik besar punya dorongan semangat untuk lebih sehat secara lebih kuat, lebih agresif dibandingkan orang lain. Iya, amin. Pastinya itu juga harapan kita semua agar penyakit jantung di Indonesia ini bisa menurun gitu ya dokter ya. Terima kasih sekali lagi dokter atas perbincangan dan juga informasi pengetahuan yang luar biasa. Semoga ini membuka mata kita bahwa penting sekali untuk menjaga kesehatan jantung kita, untuk waspada terhadap penyakit jantung, dan cara termudahnya yaitu dengan pencegahan. Begitu ya dokter ya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Sehat terus dokter. Alhamdulillah, insya Allah sama-sama. Amin. Terima kasih. Dan tidak terasa saudara, sudah 30 menit kebersamaan ini, tandanya saya Amanda Haj harus pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan jantung Anda. Saya Amanda Haj, sampai jumpa.